Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syasha Adinta Ciptasari dari kelas R61 akan mendemonstrasikan aplikasi yang telah saya buat, yaitu aplikasi pemantauan kondisi pasien hemodialisis pada Rumah Sakit Bakti Yuda. Langsung saja kita mulai demonya. Aplikasi ini memiliki dua hak akses, yaitu suster selaku admin dan pasien selaku user. Sekarang kita coba sebagai pasien dulu. Dan kalau kita salah memasukkan ID dan passwordnya, akan ada pemberitahuan gagal. Maka kita harus mencoba masukkan lagi yang benar. Nah, ini greetingnya hello pasien karena hak akses dia sebagai pasien. Home ini berisi data diri pasien. Medicine ini obat-obatan yang lazim digunakan para pasien HD. Lalu di payment, di sini tanggal dan kode transaksi sudah dibuat otomatis. Lalu kita tinggal pilih saja di combo box obat apa yang mau kita beli. Kita masukkan jumlahnya, lalu bayar. Nah, kalau kita mau beli, kita tinggal klik beli. Nah, data tersimpan dan kode transaksi akan otomatis tertarik ke sini untuk mencetak struknya. Lalu kalau kita klik batal, dia akan refresh lagi jadi kosong. Lalu untuk dokter, di sini kita bisa masukkan NIP dokternya misalkan 3. Nah, ini muncul ya dokternya siapa, keterangannya. Lalu kalau kita klik batal, dia akan kembali kosong. Lalu ini untuk mencetak jadwal dokter. Lalu di nurse atau suster masih sama, kita misalkan masukin NIP-nya. Ini muncul datanya, lalu kalau kita klik batal juga kembali kosong. Dan ini untuk mencetak shift suster. Lalu untuk activity, di sini pasien menginput kegiatan HD-nya sendiri ya. Misalkan kita masukin 1 Juni. Lalu kita tinggal klik tambah, nah maka data berhasil ditambahkan. Lalu kalau kita pengen melihat hasil kita, report kita, nah ini tadi pasien 1, loginnya makanya di sini pasien 1. Lalu untuk di report tabel yang tadi, kalau kita nggak mau ngeprint, kita bisa lihat di tabel ini aja. Lalu di sini ada beberapa option untuk print, misalkan ini print dokter, langsung ya. Kalau tadi kan ada di bagian formnya, kalau ini khusus untuk mencetak aja. Ini juga activities yang tadi. Lalu di bagian about ini ada profil, visi misi, fasilitas rumah sakit. Banyak tersedia di sini, ada kontak rumah sakit juga. Lalu sekarang kita akan log out. Nah, kita akan login sebagai suster. Nah, ini greetingnya hello admin karena tingkatnya dia sebagai suster tadi masuknya. Lalu di sini suster bisa memilih mau pasien berapa yang akan ditampilkan. Nah, ini misalkan pasien 10 ada di sini. Lalu klik batal, dia bakal kembali kosong. Lalu sekarang kita tambahin baru. Nah, ini kita tinggal klik simpan. Nah, maka data akan tersimpan.
Lalu kita mau ubah datanya, tinggal kita search. Mau ganti misalkan dia penyakitnya jadi diabetes, tinggal kita klik ubah. Nah, di sini udah berubah ya, masuk pasien 11-nya. Lalu sekarang kita mau hapus, tinggal klik button yang hapus. Oke, data berhasil dihapus. Semua biodata pasien, suster bisa ngeprint itu. Lalu untuk medicine masih sama, ini jenis obat-obatannya. Lalu di payment, ini transaksi yang tidak dianjurkan sebetulnya, hanya pada keadaan urgent aja di mana pasien nggak bisa membeli sendiri obatnya. Tapi kalau misalkan bisa, ya dianjurkan untuk membeli sendiri. Misalkan 30 Juni. Nah, kode transaksi ini kalau tadi di bagian pasien itu otomatis. Kalau di sini suster harus input sendiri dan dia harus tahu kodenya berapa misalkan. Nah, ini tinggal klik beli. Nah, maka data udah masuk nih ya. Lalu kita klik batal. Lalu kita masukin kode transaksi yang tadi. Misalkan pasien kehilangan struknya, lalu dia ingin mencetak ulang, bisa minta tolong sama suster, tinggal masukin kodenya, lalu klik struk. Nah, maka akan muncul di sini. Lalu kita bisa klik hapus. Nah, data berhasil dihapus. Penghapusan data sesuai kode transaksi. Lalu kita bisa print. Nah, ini report dari penjualan yang sudah dilakukan. Lalu untuk dokter, nah ini kan muncul ya. Nah, di sini misalkan data NIP dokternya. Nah, ini kita tinggal klik simpan. Kita lihat di bawah. Nah, udah tertambah nih ya. Lalu kita mau ubah. Misalkan jadi hari Sabtu. Nah, ini udah berubah, udah jadwal prakteknya udah berubah. Lalu sekarang kita mau hapus. Ini tinggal klik hapus. Data berhasil dihapus. Lalu ini untuk print. Data dokternya, jadwal praktik dokter. Lalu untuk nurse masih sama juga. Misalkan kita tambah data baru. Kita tinggal klik simpan. Nah, data tersimpan. Sekarang kita mau ubah. Klik ubah. Nah, ini udah berubah nomor teleponnya. Lalu kita mau hapus sekarang. Udah berhasil ya, terhapus. Lalu untuk cetak masih sama. Untuk activity, lalu di sini suster bisa memilih pasien berapa aja yang mau dilihat sama dia datanya. Bisa 1, bisa berapapun. Ya. Misalkan di sini pasien 4.
Lalu di sini kita klik simpan. Nah, maka data tersimpan. Lalu kita pilih lagi pasien 4 tadi. Kita tinggal search aja, data ditemukan. Lalu kita mau ubah. Misalkan di sini jadi Putri. Oke. Kita ubah. Nah, ini udah berubah nih. Lalu sekarang kita hapus datanya. Udah muncul ya. Kita hapus. Ya, data berhasil dihapus, sudah nggak ada lagi. Kita cetak, misalkan mau pasien 3 yang dicetak. Tinggal print. Atau mau pasien 7. Semua bisa di sini, suster. Lalu untuk about masih sama, ada visi misi, fasilitas rumah sakit dan segalanya. Lalu kita log out. Nah, log out kembali lagi ke dashboard. Ini untuk minimize, untuk mengecilkan layar. Lalu ini button close-nya. Jadi sekian demo dari aplikasi yang sudah saya buat. Terima kasih atas waktunya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.